SMP Negeri 1 Tirto. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan berbagai nikmat dan sempat sehingga kita masih dapat bertatap muka dalam keadaan yang sehat walafiat. Salam serta salawat semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, terima kasih telah menghadiri undangan dari saya kaitannya dengan aksi nyata pada diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian berikutnya adalah menyanyikan, yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, serta berikutnya adalah inti diskusi kita atau diseminasi budaya positif. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk itu, sebelum kita memulai serangkaian acara kita, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memimpin doa terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Kemudian berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu semuanya dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Sukamto, kami haturkan. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita pada pagi hari ini masih tetap diberikan nikmat sehat di tengah berbagai kesibukan yang sangat luar biasa. Salawat salam senantiasa kita sanjurkan ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hanya mengharapkan syafaat pertolongannya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini memenuhi undangan dari rekan kita Bu Ramita dan Bu Hana dalam rangka diseminasi aksi nyata di modul 1.4 kaitannya dengan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, nomor 1, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita mengenai budaya positif, kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak kita, yang tujuannya adalah untuk menjadikan kegiatan anak kita, aktivitas anak kita itu senang di sekolah. Karena apa? Kegiatan-kegiatan tadi itu dimuliakan, disenangkan, tidak dimarahi, tidak dihukum. Ada permasalahan-permasalahan dikonfirmasi bersama-sama, ditanyakan permasalahannya apa. Kemudian setelah ditanyakan permasalahannya apa, kemudian dikonfirmasi Bapak Ibu ya, dikonfirmasi kenapa kok terjadi semacam ini dan dicarikan solusi bersama-sama Bapak Ibu. Tentunya di dalam mencarikan solusi bersama-sama itu sudah ada kesepakatan ataupun juga mufakat bersama di dalam kelas yang kita kenal dengan nama kesepakatan kelas. Banyak terjadi kegiatan-kegiatan di sekolah yang pada intinya itu menghukum ataupun juga memberi sanksi kepada anak-anak kita yang sifatnya itu kurang mendidik. Karena apa? Kegiatan menghukum atau memberikan sanksi pada dasarnya mungkin dalam waktu singkat, dalam waktu dekat itu bisa menyelesaikan masalah untuk sesaat itu juga. Tetapi di satu sisi lain permasalahan akan muncul rasa tidak nyamannya anak terhadap bapak ibu guru. Bahkan di beberapa kasus, di beberapa sekolah ada anak yang melakukan kegiatan fisik berupa pembulian terhadap bapak ibu guru secara fisik, kemudian juga secara verbal. Itu karena apa? Ketidaksukaan anak tadi terhadap sanksi atau hukuman yang dilakukan oleh anak. Harapannya dengan aksi nyata ini diseminasi positif bisa disebarkan oleh peserta di sini kepada bapak ibu guru untuk berdiskusi bersama-sama bagaimana mencerna penanganan anak secara manusiawi. Karena apa? Kegiatan pendidikan kita itu kan harus berpihak kepada anak. Anak harus kita senangkan, anak harus kita manusiakan. Apapun alasannya, itulah adalah amanah dari orang tua terhadap sekolah kita. Dengan kegiatan ini harapannya kepada bapak ibu, nanti ilmu yang sudah diperoleh dari rekan CGP kita bisa kita terima, kita renungkan bersama, kita amalkan, dan pada akhirnya bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Yang tidak ikut nanti bisa ditularkan bersama-sama, kita induksikan, kita imbaskan kepada teman-teman kita, sehingga penanganan di sekolah ini akan berhasil dengan baik, lebih manusiawi dan berpihak pada murid. Itulah sambutan pada kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik. Itu saja yang bisa disampaikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan siang ini untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif modul 1.4
calon guru penggerak angkatan 10 yang pada kesempatan hari ini saya dan Bu Mita akan melakukan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya minta maaf apabila saya mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya di tengah-tengah kesibukan dalam mengerjakan rapor dan input nilai. Di sini saya akan menyampaikan implementasi pemahaman budaya positif untuk membantu murid belajar dengan bahagia. Sebelumnya kita explaining dulu ya Bapak Ibu ya, biar struktur. Nah di sini saya akan memberikan explaining yaitu tebak gambar. Teknik permainannya, lihatlah gambar yang diperbesar dengan hati-hati dan teliti. Kemudian mulailah menebak gambar tersebut. Yuk kita main tebak-tebakan Bapak Ibu. Sudah siap? Siap. Nah. Kira-kira gambar apa ini Bapak Ibu nomor 1? Ada warna pink, hijau. Pisang hijau. Oh iya, es pisang hijau atau bisera, bener nggak ya? Iya benar. Namun bisera. Yang nomor 2 ini gambar apa ini Bapak Ibu? Bola. Apa lagi? Tahu gejrot. Ada lagi? Coba kita lihat jawabannya apa? Es teh Bapak Ibu. Salah semua ya. Yang ketiga, lepon, putu. Coba siapa yang benar ya? Iya benar, kue putu. Yang keempat, apa ini? Ini makanan yang lagi hits di kalangan anak muda yang selalu ragu. Ya benar, kekacauan. Kemudian yang kelima, ini kira-kira gambar apa Bapak Ibu? Telur gulung. Coba kita lihat. Oh benar sekali, telur gulung. Apa Anda sudah mulai lapar? Ya. Makanya bisa nebak semua ya Pak. Yang terakhir, yang mana? Es jeruk segar. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kemudian mari kita lihat pernyataan berikut. Yang pertama, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba Pak Rohman sama Bu Mita ini berbeda. Iya terima kasih. Dalam tataran anak seusia SMP itu perlu ada penegasan tentang hukuman. Jadi sebuah kesalahan yang dia perbuat biasanya kalau tidak ada tindakan dari kita atau dari yang mengetahui tentang peraturan, maka anak cenderung akan apatis, nggak mau tahu. Tapi kalau ada sanksi biasanya bisa memberikan pembelajaran buat anak, tidak lagi mau melakukan melanggar sesuatu aturan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rohman. Sekarang Bu Mita yang berbeda. Pak Rohman tadi jawabannya setuju. Kalau saya tidak setuju ini karena hukuman itu menyakitkan buat anak ya, sehingga bisa saja menimbulkan dendam Pak Rohman di hati anak. Begitu berdasarkan pengalaman saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rohman dan Bu Mita. Ini ada perbedaan pendapat ya. Jadi
menurut Pak Rahman, hukuman itu masih perlu, terutama untuk siswa seusia SMP yang perlu penegasan untuk disiplin. Kemudian Bu Mita berbeda pendapat. Menurut Bu Mita, hukuman itu menyakitkan. Nah, ini nanti akan kita bahas di diseminasi hari ini. Salah satunya tentang hukuman dan penghargaan. Nah, ini untuk pernyataan yang kedua. Setuju atau tidak kalau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Gimana Bapak Ibu? Setuju? Ada yang setuju dan tidak setuju juga. Nah, nanti saya akan coba paparkan ya yang sudah saya dapatkan di modul 1.4 mengenai hukuman dan penghargaan. Nah, di diseminasi hari ini saya akan menyampaikan budaya positif yang terdiri dari yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol. Dan 6, segitiga restitusi. Ya, untuk perubahan paradigma, teori kontrol dari Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu sebenarnya hanyalah ilusi Bapak Ibu menurut teori kontrol. Sebenarnya yang mengontrol murid itu adalah diri mereka sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ini perbandingan dari stimulus respon dan teori kontrol. Jadi di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan kolaborasi dan model berpikir menang-menang. Apa disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini yang akan kita pelajari berikutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu biasanya kita
termotivasi apabila menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan dari orang lain, atau untuk menghargai diri sendiri. Yang kesemuanya itu masih merupakan motivasi eksternal atau dari luar diri kita. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jawabannya masih dorongan eksternal dan akan faktor ketergantungan. Nah, ternyata menurut teori kontrol ini, penghargaan itu merupakan hukuman. Kenapa? Karena penghargaan mengurangi ketepatan, mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan tidak efektif, dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan yang terakhir menurunkan kualitas. Nah, daripada memberikan hukuman atau penghargaan, sebaiknya yang kita lakukan adalah memberikan apresiasi. Bentuknya bisa berupa pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid yang dilaksanakan bergantian. Jadi tidak hanya satu atau dua murid yang diberikan apresiasi, kemudian memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini contoh apresiasinya Bapak Ibu. Jadi untuk memberikan apresiasi itu tidak hanya siswa yang berprestasi secara akademik maupun non-akademik. Karena kalau kita hanya memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi secara akademik, jadi yang kita beri apresiasi ya hanya siswa itu saja, sedangkan yang lain merasa kok saya nggak pernah diapresiasi ya. Pasti yang dipuji dan diberikan penghargaan hanya anak itu saja. Contohnya, ketika situasi ada murid yang menolong murid baru di kelas kita bisa mengatakan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Kemudian di situasi lain, pada saat siswa memungut kertas yang berserakan di lantai, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi dari hal-hal kecil kita bisa memberikan apresiasi. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu, dari beberapa tindakan guru ini, mana yang merupakan hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba Bu Sera, menurut Bu Sera apa? Hukuman. Menurut Bu Sera nomor 1 adalah hukuman. Kemudian yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya hukuman. Nomor 2 hukuman juga ya. Kemudian yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya ya. Ini jawaban tulis dalam buku saya tidak akan lagi, itu merupakan hukuman. Dari lapangan lambat juga hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker juga hukuman, sedangkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Jadi secara singkatnya, hukuman itu sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali dengan
kesalahan yang dilakukan. Kalau konsekuensi kesalahannya apa, kita berikan konsekuensi yang berhubungan dengan kesalahannya. Seperti menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan hukuman itu, kemudian konsekuensi setelah sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman adalah paksaan, menyakiti anak, menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Dan dengan hukuman anak jadi belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan, memberikan konsep diri yang baik, dan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Selama ini yang kita kenal itu peraturan kelas atau peraturan sekolah ya Bapak Ibu. Nah di sini ada perubahan istilah menjadi keyakinan kelas. Nah di sini kita akan belajar apa sih perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu digunakan untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif, dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berikut langkah-langkahnya untuk membuat keyakinan kelas. Ini juga yang sudah saya praktekkan di kelas untuk pembuatan keyakinan kelas. Jadi pertama, curah pendapat peraturan yang perlu disepakati. Kita meminta peserta didik untuk mencurahkan pendapatnya dan menulis di papan tulis. Nah, rata-rata yang ditulis oleh peserta didik itu kalimatnya masih berkonotasi negatif, jadi menggunakan kata dilarang, tidak boleh, dan sebagainya. Nah, di langkah kedua kita akan mengubah menjadi kalimat positif. Jadi berbicara yang sopan, menghargai pendapat teman, saling menghormati teman, boleh meminjam dengan persetujuan, tertib di dalam kelas, dan menjaga kebersihan kelas. Kemudian menyaring menjadi keyakinan kelas. Nah, dari kalimat-kalimat yang masih panjang itu kita akan ringkas kembali menjadi kalimat yang singkat dan mudah dipahami atau diyakini oleh peserta didik nanti. Di sini contohnya adalah saling menghormati, sopan santun. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar: kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan yang paling penting yang di tengah, bertahan hidup. Selanjutnya 5 posisi ada restitusi. Jadi dalam restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus membangun.
diperlakukan orang lain. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu bentuknya berupa hukuman, sedangkan identitas sukses dapat kita lakukan dengan konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, dari yang sudah Bapak Ibu lakukan, misalnya ketika menghadapi siswa yang kira-kira selama ini yang sudah Bapak Ibu lakukan itu posisi kontrol yang mana? Yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Coba Bu Yati. Yang sudah saya lakukan adalah memberi hukuman, yaitu menuliskan beberapa kalimat yang tidak harus dilakukan lagi sebanyak 100 kali. Terima kasih untuk Bu Yati. Jadi Bu Yati pernah mengambil posisi sebagai penghukum. Coba kalau Bu Wit. Ya, terima kasih Bu Rana. Kalau saya mungkin pernah juga sebagai penghukum, pernah juga sebagai teman, ya. Bahkan kadang pernah sebagai pembuat rasa bersalah. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Wit. Bu Wit juga pernah posisi penghukum, pembuat rasa bersalah maupun teman. Saya kira kita semua termasuk saya ya pernah mengalami posisi kontrol sebagai penghukum, ya nggak benar Bapak Ibu? Pernah kan? Pernah menghukum, membuat rasa bersalah atau teman. Tapi yang saya dapat setelah mempelajari modul 1.4 ini, ternyata penghukum, pembuat rasa bersalah itu memberikan dampak yang negatif kepada siswa. Jadi yang paling baik dari 5 posisi kontrol ini adalah manajer, di mana guru berbuat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi, bukan menjudge anak atau menyalahkan anak, tetapi menguatkan pribadi mereka. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dampak akhirnya pada murid adalah mereka dapat mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Nah, contoh pertanyaan-pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah contoh dari
posisi pembuat merasa bersalah, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu contoh dari penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu adalah contoh posisi teman. Kemudian posisi pemantau, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Kemudian yang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian yang menghukum, kamu selalu yang paling terakhir menyelesaikan. Nah, ini langkah-langkah untuk melakukan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas, kemudian validasi rasa bersalah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tahapan menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dalam validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi di validasi kebutuhan ini kita mencari alasan dari kesempatan terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini menstabilkan identitas tujuannya adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak minder dan merasa bersalah, tapi menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Di tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, tujuannya adalah membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk membantu murid menghubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini. Contohnya, guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal apa sih yang kamu inginkan? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Nah, di sini beberapa dokumentasi aksi nyata dari budaya positif yang sudah saya lakukan. Yang pertama, membuat keyakinan kelas. Kemudian penyambutan kedatangan murid, saya kira Bapak Ibu guru semua juga sudah melakukannya ya sebagai guru piket. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap awal pembelajaran. Berdoa sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran berakhir. Penggunaan ice breaking di awal pembelajaran agar peserta didik bersemangat dan fokus dalam pembelajaran.
Kemudian pemanfaatan teknologi, di antaranya penggunaan random navigator dan penggunaan word. Ini adalah contoh praktek restitusi saya. Aura tidak mengumpulkan tugas matematika, padahal hari ini adalah batas terakhir pengumpulan tugas. Ini hal yang saya lakukan dengan Aura. Refleksi yaitu ada 4 hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran guru seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini, dan saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah ini. Saya minta refleksinya dari Bapak Ibu. Satu pertanyaan saja ya. Bu Sera, hal baru apa yang mengubah paradigma saya?
Ya, dari uh, setelah mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif ini, saya jadi bisa belajar hal baru yang bisa menjadi menanamkan segitiga apa restitusi ya, yang tadinya saya cuma bisa sebagai penghukum atau sebagai teman, saya bisa menerapkan segitiga restitusi setelah mengikuti seminar ini. Terima kasih Bu Sera untuk refleksinya yang dari pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Bu Mita, mohon refleksinya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Yang muncul adalah tercerahkan, Bu, bahwa ternyata ketika kita melakukan disiplin positif ya, ada beberapa motivasi ya yang diharapkan. Yang muncul adalah motivasi intrinsik lebih besar yang diharapkan ya daripada motivasi ekstrinsiknya gitu, sehingga ketika guru di dalam kelas ya nanti bisa juga memotivasi siswa-siswanya agar lebih bersemangat di dalam pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Bu Mita. Untuk yang ketiga, peran guru seperti apakah yang setelah saya lakukan selama ini? Ya, terima kasih Bu Hana. Kalau untuk refleksi hari ini, peran guru seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini? Peran guru yang telah saya lakukan selama ini ternyata terkadang salah ya. Peran guru sebagai, apalagi peran guru sebagai penghukum. Ternyata saya baru tahu bahwa peran tersebut justru tidak kami lakukan, justru tidak kita lakukan. Peran yang baik adalah peran sebagai manajer. Saya jadi lebih tahu hal itu. Terima kasih Bu Hana. Terima kasih Bu Wit untuk refleksinya dari pertanyaan yang ketiga. Kemudian refleksi terakhir, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah ini? Mohon refleksinya. Terima kasih. Untuk refleksi yang keempat, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah ini? Saya akan menjadi seorang manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Refleksi ini juga sebagai refleksi saya pribadi juga. Ternyata saya juga masih banyak melakukan kesalahan dalam mendidik putra putri kita, yaitu lebih sering menggunakan posisi kontrol seperti menghukum maupun membuat rasa bersalah. Nah, hal ini akan menjadi pembelajaran juga bagi saya pribadi untuk bisa menerapkan nilai-nilai disiplin positif dan memberikan motivasi intrinsik kepada siswa. Nah, ini adalah refleksi saya tentang pemahaman tentang budaya. Saya menyadari bahwa budaya merupakan inti dari identitas dan pengalaman setiap individu. Dalam konteks pendidikan, budaya memainkan peran penting dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku siswa serta pengajar. Saya memahami bahwa guru sebagai guru, saya memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menghargai beragam budaya yang ada di kelas saya.
Pentingnya budaya positif. Saya percaya bahwa budaya positif di sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa untuk berkembang secara holistik. Budaya positif dapat meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan siswa, dan kesejahteraan mental. Saya menyadari bahwa sebagai calon guru penggerak, saya memiliki peran kunci dalam mempromosikan budaya positif di lingkungan pendidikan. Kemudian mengenai implementasi dalam praktek pengajaran, saya berencana untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dari modul budaya positif ke dalam rencana pembelajaran saya. Saya akan menggunakan strategi yang diajarkan dalam modul untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung. Saya akan memperhatikan kebutuhan dan keunikan setiap siswa, serta berusaha untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi mereka. Analisis terhadap modul. Setelah mempelajari modul budaya positif, saya menyadari bahwa modul tersebut mengandung berbagai strategi dan metode yang dapat saya terapkan dalam praktek pengajaran saya. Modul tersebut menyoroti pentingnya membangun hubungan yang kuat antara guru dengan murid. Refleksi pribadi. Pengalaman pribadi saya sebagai seorang siswa dan pengalaman dalam lingkungan pendidikan telah membentuk pandangan saya tentang pentingnya budaya positif. Saya menyadari bahwa setiap individu memiliki pengalaman yang unik dan berharga yang dapat memperkaya pengalaman belajar mereka. Saya berkomitmen untuk menghargai dan memanfaatkan pengalaman belajar saya. Yang terakhir, evaluasi diri. Saya menyadari bahwa masih ada ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan dalam peran saya sebagai agen perubahan dalam membentuk budaya positif di lingkungan pendidikan. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan saya sebagai guru penggerak, dan saya siap untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam proses ini. Terima kasih. Ini adalah bagian akhir dari diseminasi positif saya mengenai budaya positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi, kemudian bagi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya datang terlambat. Tadi Rizka berangkat jam berapa dari rumah? Jam 7. Nah, kamu tahu masuknya jam berapa? Jam 7. Kalau kamu berangkat jam 7 dari rumah, sedangkan sekolah juga masuknya jam 7, kira-kira kamu bisa datang tepat waktu atau tidak? Tidak, Bu, karena dari rumah ke sekolah butuh waktu 10 menit. Menurut kamu, terlambat itu kesalahan atau tidak? Iya, Bu. Ya, tidak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada kamu tidak masuk. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tinggal kita mau memperbaiki atau tidak. Setuju? Setuju, Bu. Tanya kan, apa alasan kamu? Karena saya belajar sampai larut malam untuk ulangan, Bu. Nah, kira-kira ada kerugiannya nggak kamu datang terlambat hari ini?
keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting agar kita menghargai waktu. Ya, sekarang kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu atau tidak? Bersedia, Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan belajar 2 hari sebelum ujian agar tidak perlu begadang. Oke, sekarang kamu sudah menemukan solusinya ya. Ibu berharap di kemudian hari kamu tidak pernah terlambat lagi dan datang ke sekolah tepat waktu. Iya, Bu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska, kelas 8F. Terima kasih Bu Hana telah mengajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Laura, kamu tahu kenapa ibu panggil? Tahu Bu, karena saya belum mengumpulkan tugas. Ya, kemarin ibu sudah memberitahu ya kalau hari ini adalah batas terakhir pengumpulan tugas. Iya Bu, sudah. Maaf Bu, saya belum mengerjakan tugas. Oke, ibu bisa memaklumi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Iya Bu, terima kasih. Mengerjakan tugasnya. Sudah Bu, saya sudah mengerjakan tugasnya. Oke, berarti kamu punya alasan lain ya kenapa belum mengumpulkan? Apa alasannya? Iya Bu, karena saya mengerjakan tugas terlalu malam. Saya jadi tidak membawa tugas tersebut Bu. Oke, kira-kira apa kerugian yang kamu alami karena belum mengumpulkan tugas hari ini? Saya jadi tertinggal dengan teman-teman lain Bu. Ya, keyakinan kelas apa yang sudah Aura langgar? Disiplin dan bertanggung jawab Bu. Menurut kamu, tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting Bu, karena agar saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, sekarang kamu memperbaiki kesalahan kamu atau tidak? Ya Bu, saya akan memperbaikinya. Kira-kira caranya bagaimana? Saya akan mengerjakan tugas tersebut setelah pulang sekolah dan saya akan memasukkan langsung ke dalam tas Bu. Oke, kamu sudah berusaha menjadi lebih baik ya. Semoga kedepannya kamu dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan lebih baik lagi. Nah, untuk tugas yang ketiga, besok bisa dikumpulkan atau tidak? Bisa Bu. Oke, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Prataini dari kelas 8F dari SMP Negeri 1 Terto. Saya tadi dipanggil Bu Hana karena saya tidak mengumpulkan tugas dan saya tidak dimarahi, tetapi saya mencari solusi bersama Bu Hana akan masalah saya dan saya melaksanakan diskusi dan saya merasa dihargai. Terima kasih Bu Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Reza Ramadan. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi menentukan rumus volume fluid. Bentuk kaleng adalah ruang isi lengkung tabung dan ukuran sebagai berikut. Diameter 9,5, jari-jari 4,75, tinggi 15. Persamaan kerucut dengan kaleng tabung. Diameter kerucut 9,5, jari-jari kerucut 4,75, tinggi 15. Diameter kaleng tabung 9,5, jari-jari